Nah yang ketika pre-existing kan sudah jelas kondisi yang sudah ada, akhirnya ikut polis. Contoh, kita selalu kasih contoh. Saya kena ngering jantung sudah. Secara fisik, saya kelihatan cacat enggak? Enggak. Beliannya aja, ya. Enggak jatuh lagi selama puluh. Dan orang yang habis ngering itu sehat bugar dan tambah sehat, tambah seger. Ya, lewat izin asuransi. Wah, bikin orang polis. Wah, susu sehat ya. Lalu dia perlu lihat apa? Agent baru dipanggil, wah langsung berbunga-bunga teman-teman. Bikin aja. Susu sehat, lu lihat apa? Kan dia nggak jabat sehat. Lu lihat gua gimana? Wah sehat, susu seger, susu rokok enggak rokok. Terus tulis semua. 3 tahun kemudian beliau benar sakit jantung dan akhirnya clean. Ternyata nggak cair. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, ternyata beliau sudah ditemukan di rumah sakit A, pernah disarankan kering, tapi dia karena nggak ada duit tidak dilanjut. Tapi yang rekodnya kan ada. Akhirnya terjadilah clean tidak cair. Tapi kita tanya, menurut Koko, menurut Cici, kondisi seperti itu bocor nggak? Kalau Koko jadi yang punya asuransi, posisikan semuanya dari dia yang pengambil keputusan. Koko lah jadi pemilik asuransi, Koko cair nggak orang kayak gitu? Wah gendeng, becek orang kayak itu lah, aku, buju itu namanya. 3 hal itu. Menurut Koko cerita Koko tadi di awal, masuk sing mana aku? Percaya teman, dia bisa jawab sendiri. Kayaknya punya aku masuk sing kedua. Kayaknya punya aku masuk sing ketiga. So kondisi seperti itu kita bisa edukasi dia dengan baik. Kalau kita dekat dulu, dengerin dia dulu sampai dia puas. Kalau belum puas, lanjut terus. Sampai dia puas, akhirnya dia lega bercerita, baru kita bisa masuk. Jangan cerita dikit, disela. Sing bener gini kok, cerita dikit, disela. Sing bener gini kok. Kamar-kamar di bener. Waduh deh. Sama dengan nyebut nanti diskriminasi. Sama dengan ngomong ke wanita. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi bukan mengecilkan seorang wanita, tapi itu habit yang sudah dibentuk. Itu udah mantap ngomong betul-betul. Saya merasakan banget tuh. Seperti itulah teman ya. Percaya lah, kita lebih kalau kita jadi orang yang peka, orang jadi senang dengan kita. Kita nggak usah nawarin dia yang tanya kok. Kamu sih di asuransi lah. Ayo sini aku mau ikut. Saya pasti ikut. Kamu bisa jalan sendiri. Yes. Oke. Tipe negatif yang kedua, tadi yang pertama ya, kalau misalnya dia sakit hati tidak suka dengan asuransi, maka solusinya adalah diberesin dulu penyakitnya. Kalau semuanya sudah beres, Anda mau ngomong apapun dia sudah senang hatinya ya. Anda mau ngomong apapun, masukin produk apapun, pasti bisa diterima dengan baik. Terlepas dia punya duit apa enggak ya. Yang saya sharingkan di sini adalah teknik untuk dekat dengan orang gitu aja ya. Masalah presentasi detail lebih jago ya. Tipe negatif yang kedua adalah tipe orang yang sudah punya banyak asuransi. PD banget, wah asuransi itu 5, 10. Nah kalau kita ketemu dengan kondisi seperti ini, ya kita harus melakukan review polis dulu. Ya, review polis dulu yang kita lakukan di alis. Minta polisnya berapa, kita bikin di kertas. Karena orang itu biasanya taunya cuma nominal dia bayarnya berapa. Kan di asuransi kita nggak bisa menilai itu. Bukan seberapa besar Anda bayar asuransi, tapi seberapa besar value di dalam asuransi Anda. Cukup apa enggak buat lifestyle Anda dan keluarga? Kan itu yang penting. Ada orang yang merasa bahwa 10 juta per bulan itu cukup, tapi ternyata setelah direview isinya jiwa semua, mati. Jadi ya itu tugas kita beresinnya adalah kita harus review dulu. Dengan review polis ada data yang ditulis, polis 1 nominal sekian, hospital sekian, kritisnya sekian dan sebagainya. Dengan data yang diserahkan, kok sudah rampung kok, polis Koko luar biasa bagus. Jangan lihat itu, tergantung Anda mau jual apa. Dan mau jual hospital ya bilang, tapi sayang hospitalnya kok masih plafon. Ya, baru kita cerita tentang PPh kita. Kalau kita mau jualnya fokus ke CCP ya kita cuma bilang, kita fokus aja ke kritis. Gak usah bahas tentang ini enak kayak ini kurang, tidak usah. Kan kita ini datang bukan mau berdebat sama orang ini. Masih apapun yang dia punya, bilang aja polis Koko sudah bagus. Cuma sayang kok CCP-nya kecil. CCP-nya kok nggak ada. Kalau orang dengar CCP-nya kok nggak ada, responnya berikutnya pasti akan keluar apa? Apa itu CCP? Nah gitu loh. Kita cuma mancing-mancing aja supaya dia yang bertanya, kan bukan saya yang prospeknya, kan dia kamu yang tanya, yang mau jawab. Ya kita jelasin CCP itu ini sesuai presentasi yang dia jawab. Ya. Jadi pancingnya seperti itu
supaya dia melek. Ternyata yang dia punya itu kecil banget. Ya, dari data dan lihat tulisan orang bisa sadar. Tapi kalau tidak pernah baca tulisan ini, orang masih berpikir bahwa uang yang tak keluarin untuk beli asuransi sudah besar, sehingga mereka merasa pede aja punya banyak itu. Setelah direview baru mereka tahu bahwa oh ini kurangnya banyak. Oke ya? Nah itu tipe ya menurut saya sih beresnya seperti itu. Jadi kita harus mengelompokkan dulu supaya kita nggak salah apa ya handlingnya. Ya sudah tahu tipe negatif tapi masih langsung diprospek terus, yaitu buang-buang waktu ya. Nah kebetulan saya ini seringkali jualan itu cuma CCB aja karena saya tertariknya memang dengan CCB. Hospital saya nggak seberapa sering jualan. Kalau ada yang butuh ya boleh saya bikin, tapi kalau enggak saya tetap fokusnya ke CCB ya. Nah CCB kita itu bisa dikemas dari 4 cara: garansi aset, garansi income, garansi loan cicilan, ataupun garansi survive. Jadi kita cara bercerita tentang CCB itu kita bisa bungkus dengan 4 cara. Tentang garansi aset, ya kita bilang hari ini kau tahu lah bahwa orang pasti akan meninggal. Orang hidup cuma menuju 2 pintu, pintu terdiagnosa dan pintu tutup usia. Setuju ya? Nah kita tanya, setuju ya Bu? Setuju. Kalau langsung meninggal tutup usia, terus kita nggak usah bahas ya. Kenapa? Karena nggak nguras aset. Setuju ya Bu? Setuju. Yang kita bahas kalau kita terdiagnosa. Contoh, Yudi hari ini kena cancer atau stroke. Nah kita harus ngomong tentang diri kita, bukan contoh ya. Koko hari ini, Koko besok kena cancer atau stroke. Wah itu sometimes ada orang yang mendengarkan hanya sebuah cerita. Sometimes ada yang meresapi sampai hati. Yang sering sorong ngomong dengan orang yang meresapi sampai hati. Orang ini kurang ajar. Kan sering nggak dengar ya ada orang, wah asuransi itu isinya mana orang sakit karena bahasa yang digunakan. Misalnya Koko kena risiko, kena jantung, kena stroke, biasanya dipakai buat cerita tuh DE. So kita harus tidak boleh lakukan itu. Contoh kita, atau sebut aja Pak Ali, ternyata Pak Ali papannya dia, baru buat panel mungkin dia. Mesti kita tahu, nama-nama ini kita nggak boleh sampai salah. Paling aman ya diri kita aja lah aman. Contoh ini, hari ini terkena cancer. Ya, yang selalu dibuat contoh itu cancer sama stroke. Kenapa? Karena cancer stroke menghabiskan uang banyak. Menurut Koko hari ini kena cancer stroke habis berapa? Responnya ada 2, diem atau jawab. Benar ya? Kita bahas satu. Kalau dia diem, kita bantu. Hitung sampai 3 detik. Oke, hitung sampai 10 detik kesulitan teman-teman. 3 detik aja. 1M cukup. Sesuaikan dengan lifestyle-nya dia. Nah, orang kaya juga ngomong 1M, ngomong aja 3M cukup. Tapi orang biasa-biasa, kita mulai dari levelnya dia. 500 juta cukup, nah, orang biasa. Tapi orangnya itu sudah lumayan oke, 2M cukup. Kan kita bantu dulu. Kurang orangnya 4M cukup dulu, gua tak 5M. Menurut gua kira 6M cukup kan? Mungkin segituan. Nah di saat dia mungkin segituan atau mungkin kurang lebih segitu, itulah level dia sebenarnya. Ya, oke kok kita ambil contoh 6M cukup. Gampang satu kan? Kalau hari ini dengan cancer stroke, terus dokter bilang butuh 6M, apa yang dilakukan? Pertama, kalau dia punya duit 6M atau deposito 6M, masalah beres kok, nggak usah dipikir. Betul ya kok? Nah masalahnya sekarang Yudi yang ambil barang, Yudi nggak punya duit 6M ini, sehingga kadang orang tuh bisa lebih ngeh dengan cerita kita kalau kita melakukan gerakan-gerakan tangan nestel. Jadi kita pakai benda apa itu, ada handphone kayak bilang kalau Yudi nggak punya 6M ini, apa harus dilakukan? Kok bisa bantu nggak? Wah ya ngerti, mungkin rumah tak jual 1, tapi Yudi rumahnya DE gitu, mungkin rumah tak jual 1, mungkin mobil DE gedingan, mungkin mobil jual 1. So jadi paling nggak kan, itu juga ya, sedikit nyentil. Pasti berhasil juga juga, tergantung kalau orang itu pesangguin mau nggak direken gitu, dia keguyon gitu. Tapi orang sih malah harus dipikir temenan tuh, susah lah kayak ya. Jadi tapi paling nggak kita sudah melakukan. Dengan melakukan kita kemungkinan cuma 2, berhasil atau tidak. Tapi nggak berhasil ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita melakukan. Mungkin mobil hilang 1, mungkin ruko hilang 1, betul nggak kok? Hari ini Yudi bukan mau jual asuransi kok.
Hari ini Yudi datang khusus mau bantu jaga aset Kuku supaya Kuku nggak hilang aset-aset itu lagi. Karena aset-aset yang Kuku punya sekarang itu adalah aset yang dikumpulkan waktu Kuku sehat dan produktif. Nah, masalah misalnya besok terdiagnosa itu dijual KB kayak beresin resiko, kan tidak bisa juga. Tugas Yudi bantu Kuku jaga aset Kuku. Ya, itu lagi ngomong tentang garansi aset. Kan apalagi pasal yang menjadi ya cuma untuk berdasarkan itu saya ngomong apa ya hafalin gitu deh. Yang kedua garansi income ya kita bisa saja bercerita bahwa cocoknya ya bercerita ke orang yang profesional kerjanya. Dia bekerja dengan skillnya, jadi skillnya dia ditukar dengan uang. Contoh fotografer atau dokter bedah. Kita dengan gampangnya bila dia bercerita bahwa garansi income ini dibutuhkan mereka. Ya, jadi contoh misalnya hari ini dia adalah seorang fotografer. Sekali foto 50 juta tarifnya. Keren nggak Bu? Keren. Tapi suatu saat kita jadi stroke. Bisa foto nggak? Teman-teman ingat ya, kalau prospek itu kita bukan bercerita, tapi kita selalu bertanya. Kita kan nggak bisa, kalau Yudi kena stroke kan Yudi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa kerja, Yudi kan nggak bisa dapat income, nggak dapat income berarti kan itu cerita teman. Jadi kita harus membatasi diri bahwa prospek itu selalu SQ, bertanya. So kita potong-potong cerita kita dengan bertanya. Saya Yudi sudah stroke, menurut kok bisa kerja nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kerja, dapat uang nggak? Nggak punya. Terus kalau nggak punya uang, kebutuhan naik atau turun? Naik. Terus berarti kan ada defisit. Defisit ini dari sini pakai uangnya siapa? Ya pribadi lah. Ada dua solusi untuk menyelesaikan itu. Pertama, aku punya uang senilai, nah nanti kan kita bisa hitung kalau misalnya dia pengeluaran dia, ya loh, 20 juta per bulan, ya kita bisa hitung kalau lebih kebutuhan CCP-nya 4M. Kalau kamu hari ini punya duit 4M didepositokan dengan bunga bank yang paling kecil aja 6%, 20 juta per bulan bisa dipenuhi. Masalahnya hari ini Yudi nggak punya 4M, nggak bisa deposito. Jadi mau nggak mau pakai solusi kedua. Apa itu? Polis asuransi, CCP. Nah, dengan CCP. Ya, CCP kan apa itu CCP? Produk kita yang mengcover penyakit kritis, bla 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 bla. Ceritakan dari definisinya. Ya, jadi kita bisa menyelesaikan itu bercerita tentang income-nya dia merasa loh. Ketika stroke orang yang memang benar-benar nggak bisa kerja lagi sehingga berpotensi untuk kehilangan penghasilannya. Cocoknya ya untuk orang yang profesional bekerja skillnya ditukar dengan uang, cocok banget. Atau ibu rumah tangga yang suaminya bekerja tapi dianya tidak bekerja, cocok untuk mengcover income suaminya. Kalau ada apa-apa, orang terpikir nggak? Bayar listriknya, bayar sekolah anak. Dan waktu bercerita tentang ini teman-teman, intonasi harus direndahin supaya orang itu merasa beneran ya, kayak gitu. Ya, belajar intonasi juga teman-teman. Jangan flat terus, flat itu falas. Orang dengar falas itu langsung gitu. Nggak bisa konsen. Apa yang dimaksud kita nggak bisa sampai. Ya, garansi cicilan ya sama sih sebenarnya, cuma bahasa aja yang mengemasnya itu. Garansi cicilan ya kita bisa tanya, kok usaha ini pasti ada utang bank ya Bu? Ada lah. Piro utang kita sampai gede. Gua kurang lebih 5M. Ya, langsung putar otak 5M itu berapa kita bikin sekarang lagi. Cicilannya berapa per bulan sekarang? So kita bisa bercerita bahwa misalnya contoh hari ini Yudi punya utang bank 5M. Suatu saat Yudi kena stroke. Menurutku bisa nggak tiba-tiba telepon ke bank ngomong, Bang, sorry ya, bulan ini saya kena stroke. Tolong ya, saya minta tolong banget. Cicilan saya tolong dihentikan bulan ini ya. Kira-kira bisa nggak tuh? Nah, kita menanya gitu. Dan dia pasti jawab tidak bisa. Terus kayak gitu gimana Bu? Sedangkan kalau stroke tetap harus bayar cicilan. Nah, produk kita berguna untuk itu. Begitu terjadi stroke, khawatir Bu, cicilannya tetap dibayar. Bahkan bisa dilunasi ya. Hitungannya utangnya dia berapa ya bikinnya CCP sudah itu selesai. Ya, atau bikin cicilannya berapa kan bisa dihitung. Kayak garansi survive, ya garansi survive ya. Kita juga bisa bercerita kalau terkena resiko sakit kritis ataupun sakit yang membutuhkan banyak biaya, itu solusinya pasti menurunkan lifestyle keluarga. Sehingga dia setiap hari makan di luar karena ada yang cancer stroke,
jadinya mengiri-ngiri, gitu ya. Kita bisa juga dengan kasih contoh aja. Kok anggaplah kita berdua ini saudara kandung. Ada resiko sama papa, ternyata papa kena stroke. Tapi cek dulu ya, papanya stroke benar enggak ya. Jadi beneran dilihat backgroundnya dia. Anggaplah papa ada resiko. Koko anak pertama. Terus kita ngobrol ada ulang, ternyata terkumpul duit 200 juta. Menurut Koko, papa anak dari mana? Koko kan anak pertama. Menurut Koko duit 200 juta anak bapak mana? Jawab. Sincere ya. Kayak 200 gak cukup kayak urip ya. Oh sorry bu, ternyata aku sing salah ngitung. Ternyata duit 53 M bu. Koko anak pertama. Kira-kira mau dibawa kemana bu? Wah langsung jawabnya lantang luar negeri gitu ya. So apa yang membedakan? Koko tetap orang yang sama. Papa sakitnya sama. Kok jawabannya Koko beda ya? Karena ada uangnya. So produk kita CCP ini berguna untuk bukan menyembuhkan kita, tapi membuat kita bertahan hidup lebih lama. Ya, kita bisa menjelaskan bahwa dengan kita punya peluru, kita mau pakai pengobatan yang bagus pun, kita nggak khawatir. Tapi like duitnya mepet-mepetan, mungkin pilihan sincere. 3 bulan kemudian mungkin lewat, ya sudah. Tapi dengan produk kita, Koko sih punya kesempatan hidup lebih lama. Jadi nggak bilang bahwa ini bisa nyembuhin Koko. Tugasnya nyembuhin itu bukan urusan itu, tapi urusan yang di atas. Tapi paling nggak bertahan hidup lebih lama. Setuju ya Koko? Oh menurut Koko, ada risiko. Kira-kira Koko mau disiapin berapa? Ya sesuaikan dengan tadi pertanyaan awal. Kira-kira kena kritis Koko betul-betul kenapa ya? Itu kan CCP-nya mana? Jadi ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau presentasi saya tidak pernah pakai kertas, karena saya setiap bertemu orang itu saya tidak pernah prepare ada kertas segala macam. Karena bagi saya, prudential itu bisa dikerjakan di sela-sela kehidupan kita. Waktu lagi renang maksudnya pakai kertas, kan enggak juga. Pernah ketemu orang, sering ketemu, akhirnya ngobrolnya di kolam, ya cuma ngomong gitu aja. Begitu dia suka, kita ketemuan, bikin gitu aja. Jadi saya selalu berpresentasi dengan gerakan tangan, cuma dengan obrolan singkat, dengan contoh-contoh, cuma gitu aja. Gak ada yang spesial. Jadi bisnis di sini ini sebenarnya caranya sama semua teman-teman. Tanya leader manapun ya caranya kurang lebih sama semua. Sukses di sini cuma butuh apa? Dari Anda sendiri. Mau nggak aktivitas? Mau nggak ngelakuin apa yang sudah leader lakukan? Mau nggak Anda training? Mau nggak Anda ikuti sistemnya? Itulah jalan bisnis cuma semudah itu. Nah, karena kita sudah mendekati orang dengan baik, presentasi dengan bagus, cuma lupa satu hal, kita nggak pernah ngajak closing. Yang dilakukan agen-agen baru termasuk saya dulu, kembali lagi ya, apa yang saya tulis di sini adalah ungkapan apa yang saya dulu lakukan. Saya dulu, waduh, mau ngomong mau ngajak jadi ambil dari Pak itu tuh kayak brodoknya nggak orang presentasi udah oke tapi belum ngajak. Ngomongnya apa nih? Ingat kabeh. Takut. Presentasi sudah bagus, semuanya sudah dilalui dengan baik, cuman nggak pernah ngajak closing. Oh, ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya sih, tapi itu aku tak pamit ya. Tahun depan dia pasti kayak gitu teman-teman tetap pamit ya. So kita harus belajar untuk ngajak dia closing. Ngajak closing bukan berarti ngomong, oh mau nggak? Kok tak dengar sekarang ya? Ya bukan gitu juga. Kita bisa pakai cara-cara misalnya, menurut Koko yang tadi Yuri cerita Koko ngerti loh. Koko ngerti channel. Menurut Koko bagus nih, bagus. Menurut Koko dan bagus dan Koko sudah ngerti. Bisa pinjam KTP, ambil. Ini ya. Jangan lagi tanya, ada lagi ditanya bulan mana di awal lagi teman-teman. Jadi Anda sudah melakukan pertanyaan. Menurut Koko ngerti nggak? Jawabannya pasti sudah kita try. Bahwa dia pasti harus jawab ngerti. Mana nggak dia jawab nggak ngerti? Diulangi lagi. Kok nggak ngerti? Ulangi ya bu. Ngerti. So jawabannya sudah kita setting supaya dia mengarah ke closing. Menurut Koko ngerti nggak? Ngerti. Sudah. Menurut Koko bagusnya. Sampai detik ini teman-teman nggak ada satu orang pun yang saya datang ngomong produk kita jelek. Nggak ada, belum ada. Jadi kita harus pede. Menurut Koko bagus nggak? Pasti bagus jawabannya. Nggak ada kemungkinan kedua kok. Jadi kita melakukan pertanyaan ini sudah pasti terarah. Begitu sudah ngerti dan bagus, bisa bikin KTP-nya deh.
kartu kredit itu mau tak proses. Dan itu kan sudah trial closing. Otomatis kadang-kadang orang nggak sadar langsung ngambil dompet teman-teman. Ini kartu kredit. Tapi kita notice itu kan kita harus lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kok ada pertanyaan lagi tuh belum lagi balik awal lagi. Dan itu panjang ceritanya. Nanti ada tersambung 1, tersambung 2 dan sebagainya. Ya. Jangan promosi. Nah, mungkin kita bisa lakukan dengan cara itu kan kalau orangnya nggak perlu medical ya teman. Kalau medical ya kita bisa dengan cara lain. Cara berikutnya bisa dengan cara, misalnya tadi pertanyaan sudah dilakukan ya. Menurut kok kalau misalnya mau ikut ini, kok mau rencananya pakai kartu kredit atau pakai kartu debit? Nah kan pertanyaannya sudah diarahkan. Jawabannya dia apa? Kartu. Kalau dia kartu kredit ya kan berarti sudah closing. Jadi closing itu bukan berarti kok mau ikut ya? Ya dan tidak, bukan seperti itu. Ya kita yang ngajak. Rencananya pakai kartu kredit atau debit rekening ya? Kayak aku atau debit rekening aja. Menyebabkan buta tabungannya kan harus closing teman-teman. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan hal ini, ya selewat gitu saja. Dan kadang dan seringkali agent itu tidak berani mengucapkan hal ini. Padahal nyantai aja kayak nggak ada beban gitu. Ya, kok pinjam kartu kredit dong? Kok kita pinjam KTP-nya dong? Nggak untuk proses. Cuma gitu toh. Tapi percaya saya dulu itu melakukannya keringat teman. Tapi begitu Anda sudah pernah melakukan hal ini, PD-nya nggak karu-karuan meningkat. Tingkat kepedean Anda langsung meningkat drastis. Ternyata closing kayak gitu toh ya dari. Saya ngomong dengan itu, saya cuma gendeng. Ternyata closing kayak gitu toh ya. Nggak cukup minta gitu, dikei closing. Nggak seperti ekspektasi kita bahwa closing itu susah. Susah karena kita nggak pernah minta, nggak pernah ngajak. Ya, kalau medical ternyata kita tahu ditampil proposal ternyata dia medical. Ya sudah, kita ngomong. Kebetulan hari Sabtu besok. Jadi ada antar nasabah untuk medical. Kok tak gampang sekali ya benar nggak antri soalnya antri doang. Responnya dia apa? Memang dia gantinya. Saya ojo disik lah, ngapain sih? Aku udah mau. Nah, jadi kita ulangi lagi. Berarti ada yang salah dengan cara presentasi kita. Tapi kalau dia ditanya gitu, ojo Sabtu lah, Senin aku mungkin orang nganggur. Ya kan berarti sudah closing. Tapi kan kita sudah ngajak. Senin ya kok, ya Senin tak ada kamar khusus. Nanti tak jemput di jam 7 ya. Ya wes jemputan atau wes gak usah jemput nanti aku bawa mobil dari dengan itu sudah closing. Nah kan nganggur tak ada gak mau closing tapi nyapa mobil kayak begini medical ini, betul ya? So kita trial closing ya bahasa-bahasa yang memang kita tujukan untuk closing. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Karena sesi sharing saya sudah selesai. Semoga ini bisa menginspirasi. Kembali lagi jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Di sini bukan saya yang paling pintar, tapi saya di sini tujuannya hanya untuk sharing apa yang saya lakukan dulu dan apa yang saya pelajari melalui leader saya akan saya sharingkan ke Anda.